Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti bagaimana mayoritas orang di dunia, yudhilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ayat suci Al-Qur'an, surat Al-An'am. Kedua, ayat suci Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya. Allah berfirman, walakinna aktsarahum la ya'lamuna al-haqq fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, sehingga mereka berpaling darinya. Tiga, firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi mayoritas kalian wahai manusia itu tidak suka kepada kebenaran. Bahkan dari jauh hari Nabi mengkhabarkan tentang kondisi akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari al-Imam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, sata'ti 'alan nasi sanawan khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Qalu wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Nabi menyatakan akan datang sebuah masa kepada manusia yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Apa maksudnya penuh dengan pemutarbalikan fakta? Nabi sebutkan langsung maknanya, agar kita tidak mentafsirnya sesuka kita, agar tidak dijadikan multitafsir. Langsung beliau menafsirkannya, yusaddaqu fihal kadhib. Di masa itu orang yang dusta berada di atas kesesatan dikatakan jujur, dikatakan benar. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Sedangkan orang yang jujur, orang yang benar didustakan dan dikatakan sesat. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dijadikan sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanu fiyal kha'in. Tetapi seorang yang pengkhianat diberikan untuknya sebuah amanah besar. Wa yatakallamu fiha ruwaybidah. Ketika zaman sudah seperti itu, yang banyak berbicara si Ruwaybidah. Ini yang paling banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, wa mar ruwaybidatu ya Rasulullah? Siapakah para Ruwaybidah yang suka ikut bicara masalah-masalah besar? Maka Nabi menjawab, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang tafih. Tafih itu kata para ulama, dia adalah orang yang dungu, yang tidak tahu, tidak memiliki keahlian terhadap apa yang sedang dia bahas. Bicara agama, bahasa Arab nggak paham. Bicara agama, Al-Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, ilmu tafsir nggak belajar, ilmu usul fiqh nggak belajar, nahu nggak belajar, sorof nggak belajar, sastra nggak belajar. Jadi dari mana sumber agama yang kita bicarakan kalau itu tidak pernah kita pelajari? Maka kata Nabi, ketika masa seperti itu, si Ruwaybidah paling banyak bicara. Para sahabat bertanya, siapakah Ruwaybidah ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang dungu, nggak punya pengetahuan terhadap apa yang dia bicarakan, tetapi berani berbicara tentang urusan-urusan besar. Dan ini terlihat ketika disampaikan kebenaran prinsip beragama, bagaimana Nabi beragama. Ini contoh-contoh, ini ucapan sahabat Nabi, ini ucapan tabi'in, ucapan tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab seperti ini mereka tidak melakukan. Dikatakan jangan bicarakan khilafiyah, jaga persatuan. Tetapi ketika ada orang yang berbicara kebatilan, ya, bahkan menyuruh manusia kepada ibadah-ibadah, sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada tuntunan dari para sahabatnya, tidak ada tuntunan dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, tidak dikatakan jangan bicarakan khilafiyah. Terbalik kan? Padahal para ulama menyatakan as-sunnatu tajma', mengikuti sunnah Nabi itulah sumber persatuan. Wal bid'atu tufarriq, sedangkan mengikuti prinsip beragama yang baru, yang mengada-adakan urusan baru dalam agama, itu akan memecah belah umat. Hari ini melakukan demikian karena pertimbangannya ini. 20 tahun ke depan caranya beda lagi. Kenapa? Karena kondisi zaman udah lebih modern, maka kita rubah caranya.
supaya lebih cocok dengan zaman ini, berubah lagi caranya. 100 tahun ke depan zaman sudah berubah lagi. Oh, ibadah ini jangan seperti ini lagi caranya. Ya, kita rubah aja karena kondisi zaman nggak seperti ini lagi. Di Aceh kita demi, berarti kita rubah dikit, jangan sama kali dengan yang di Jawa. Yang di Jawa Medan jangan sama kali dengan yang di Kalimantan, walaupun tujuannya sama, tapi cara kita beda dikit. Yang di Kalimantan jangan sama kali dengan yang Sulawesi, kita punya cara yang khas sendiri. Yang Irian Jaya demikian. Jadi Islam jadi apa? Per Islam satu warna, Nabi satu, Al-Quran satu. Kok bisa beda? Islam universal, bukan tingkat daerah, bukan tingkat nasional. Bahkan Islam yang dibawa oleh Nabi tingkatnya kalangan manusia dan kalangan jin harus sama, satu jalur, nggak ada dua jalur, satu jalur ke surga, jalur Al-Quran, jalur hadis dengan pemahaman para salaf, tidak ada jalur yang kedua. Tapi seperti Nabi katakan tadi, di akhir zaman sudah seperti itu. Dibawakan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahayanya mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama beliau, disampaikan sebagai bentuk kasih sayang kepada umat. Jangan sampai mereka nanti tidak bisa masuk ke dalam telaga Nabi. Malah dikatakan jaga persatuan, jangan bicara khilafiyah. Ya, disampaikan ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang akidah sifat Allah, yang para sahabat sepakat dengan akidah itu, tabi'in sepakat, tabi'in sepakat, 4 imam mazhab sepakat, abad kelima sepakat, dan seterusnya. Malah dikatakan ini khilafiyah. Tapi yang menyampaikan akidah, menyatakan sifat Allah demikian dan demikian yang bertentangan dengan 7 ayat dalam Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf, tidak dikatakan dia berbicara khilafiyah. Ini namanya zaman sudah terbalik. Tepatnya bukan masa yang sudah terbalik, karena dari dulu langit masih di atas dan tanah masih di bawah. Tetapi mindset sebagian orang yang sudah terbalik, membicarakan kebenaran dikatakan berbicara khilafiyah, dan dikatakan sebagai sumber perpecahan. Tetapi berbicara sesuka penceramah, menyampaikan sesukanya, ya, menyesatkan sana, menyesatkan sini, berbicara, menyampaikan hadis-hadis palsu, tidak ada yang mengingkarinya. Inilah tanda akhir zaman. Dan apa yang beliau sabdakan memang benar adanya.